Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Olvi Andari Putri dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu semester 3. Nah, baiklah. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri dari beberapa spesies yang telah saya amati pada praktikum taksonomi tumbuhan 1. Nah, untuk pengamatan yang pertama itu dilakukan terhadap mikroalga. Nah, salah satu spesies yang diamati yaitu Clostridium moniliforme, di mana spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu selnya berbentuk bulan sabit, di tengahnya berlekuk, di tengah sel terdapat satu inti dan mempunyai satu atau beberapa pirenoid. Nah, untuk spesies yang kedua yaitu Euglena gracilis, di mana spesies ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuhnya menggelendong dengan ujung berbentuk runcing. Tubuhnya dilapisi dengan pelikel, memiliki 2 buah atau lebih flagel yang muncul dari bagian lubang apikal. Plastida berbentuk pipi dan seperti pita, dan memiliki stigma yang tampak jelas yang berfungsi untuk membedakan antara gelap dan terang. Nah, pengamatan selanjutnya dilakukan terhadap makroalga, di mana salah satu spesies yang diamati yaitu Boergenesia forwesi. Nah, spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu talusnya berbentuk seperti kantung bulat memanjang, sirip gada melengkung dan membentuk koloni. Bentuk talus silindris, berdinding tipis dan transparan. Bagian dalamnya berisi cairan dan tampak mengkilat, berlendir. Di alam warna hijau muda, memiliki hold plus rhizoid sebagai alat perekat pada bagian basal. Habitat alga ini yaitu karang mati dan batu pada daerah intertidal atau sebagai epifit pada lamun. Nah, untuk spesies yang selanjutnya yaitu Sargassum sp, di mana Sargassum ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai talus sepanjang 20-200 cm. Stipe pada sargassum berfungsi untuk menegakkan badan sargassum, sedangkan blader berfungsi sebagai organ fotosintetis. Blader merupakan organ yang berbentuk seperti anggur kecil yang membantu sargassum untuk mengapung di permukaan air sehingga membantu proses fotosintetis. Nah, pengamatan yang selanjutnya yaitu dilakukan terhadap mikrofungi, di mana salah satu spesies yang diamati yaitu Aspergillus sp. Nah, spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai hipa bersepta miselium bercabang, sedangkan hipa yang muncul di atas permukaan merupakan hipa fertil yang koloninya berkelompok. Pada ujung hipa muncul sebuah gelembung. Nah, di ujung ini muncul sterigma. Pada sterigma muncul lagi conidium yang tersusun berurutan mirip bentuk untayan mutiara. Nah, spesies yang selanjutnya yaitu Rhizopus oryzae, di mana spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai hipa yang membentuk rhizoid yang menempel ke substrat. Jamur ini juga memiliki hipa yang tidak bersekat. Rhizopus oryzae bertangkai dan sporongivor berpisah dari hipa dengan hipa lainnya oleh sebuah dinding seperti septa. Mikrofungi ini mempunyai koloni berwarna keputihan menjadi abu-abu, rhizoid berwarna coklat dan bercabang. Pengamatan yang selanjutnya yaitu dilakukan terhadap makrofungi, di mana salah satu spesies yang diambil yaitu Auricularia auricula. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu berwarna coklat dengan permukaan agak licin dengan sisi atas yang berlipat. Jamur ini dapat dikonsumsi. Pada permukaan jamur ini terlihat urat-urat dan jamur ini tidak memiliki bau yang kuat seperti jamur-jamur yang lain. Spesies yang selanjutnya yaitu Schizophyllum commune atau jamur gerigit. Jamur ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya seperti kipas dengan bau busuk seperti kayu yang membusuk. Warnanya coklat kehitaman. Jamur ini memiliki tangkai yang mendukung tudung buah. Pada tudung buah terdapat lapisan yang disebut hymenium. Jamur ini ukurannya itu relatif kecil. Nah, pengamatan yang selanjutnya yaitu dilakukan terhadap lumut. Nah, di gambar ada spesies yang bernama Dirinaria aplanata atau nama umumnya itu lichen atau lumut kerak. Nah, spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu biasanya berhabitat pada batang pohon, tanah atau bebatuan.
Dan tubuh jamur tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa membentuk anyaman yang disebut miselium. Nah, tumbuhan ini sering disebut sebagai lumut kerak karena tumbuhan ini merupakan simbiosis antara fungi dan alga. Nah, spesies yang selanjutnya yaitu Marchantia polymorpha atau lumut hati. Nah, spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu talus seperti pita, lebarnya kurang lebih 2 cm, agak tebal berdaging, bercabang-cabang, menggarpu, dan mempunyai suatu rusuk tengah yang tidak begitu menonjol. Nah, pengamatan yang selanjutnya yaitu dilakukan terhadap tumbuhan paku, di mana salah satu spesiesnya yaitu ada Equisetum hyemale. Nah, spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu terdapat cabang di sepanjang batang dan hampir semua proses fotosintesis terjadi di batang. Pada paku ini hanya terdapat satu tipe batang, yaitu batang hijau berongga yang menghasilkan bentuk seperti kerucut pada bagian ujungnya. Sehingga batang ini berperan ganda baik sebagai batang generatif maupun vegetatif. Memiliki spora berbentuk strobilus pada ujung batang yang berbentuk seperti kerucut. Nah, umumnya tumbuhan ini hidup di lingkungan basah seperti kolam dangkal, daerah pinggiran sungai, atau daerah rawa. Nah, spesies yang selanjutnya yaitu Aplenium nidus. Nah, spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu tajuk yang besar, peruratan daun yang menyirip tunggal, warna helai daun hijau cerah, atau menguning bila terkena cahaya matahari langsung. Nah, paku ini tumbuh di daerah yang tidak begitu kering. Jenis ini dapat digunakan sebagai tanaman hias dan juga obat. Nah, spesies ini merupakan tumbuhan yang tumbuh terestrial, juga tumbuh epifit pada batang pohon yang telah ditebang atau di ranting pohon besar. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai ciri-ciri dari beberapa spesies yang telah saya amati pada praktikum taksonomi tumbuhan 1. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jika penjelasan saya dirasa kurang jelas, saya mohon maaf. Dan jika dirasa sangat cepat, saya mohon maaf juga karena pada video ini saya diberikan batasan waktu yaitu maksimal 5 menit. Nah, untuk akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.